Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naysila Rizky Saputri dengan NPM 2411211032880. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang apa itu hakikat kurikulum dari berbagai sumber guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dan dosen pengampunya Pak Rizal Effendi Panga, MPD. Mari kita langsung masuk ke materi pembahasannya, yaitu hakikat kurikulum adalah keseluruhan rancangan dan pengalaman belajar yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi mencakup tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, pengalaman peserta didik, dan penilaian. Nah, menurut UNESCO sendiri, kurikulum merupakan proses merancang, merencanakan, dan mengurutkan kegiatan pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, aktivitas, praktik pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. UNESCO juga menjelaskan bahwa kurikulum berada di inti pendidikan karena memengaruhi apa yang dipelajari peserta didik, cara berpikir mereka, serta perkembangan diri mereka. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perubahan zaman. Sementara itu, dalam konteks pendidikan Indonesia, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum ini adalah dapat dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, menurut Ralph W. Taylor pada tahun 1949, kurikulum berkaitan dengan tujuan pendidikan, pengalaman belajar yang diberikan, pengorganisasian pengalaman pelajar, serta evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Dan menurut Hilda Taba tahun 1962, yaitu Taba memandang kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran. Karena itu, penyusunan kurikulum perlu dipertimbangkan proses belajar dan perkembangan peserta didik. Lalu menurut J. Lloyd Trump dan Delmas F. Mailer pada tahun 1973, kurikulum tidak hanya berupa mata pelajaran, tetapi mencakup berbagai hal yang mempengaruhi pembelajaran seperti metode mengajar, evaluasi, bimbingan, supervisi, dan pengelolaan pendidikan. Lalu juga menurut Omar Hamalik, dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran, kurikulum dipandang lebih luas daripada sekadar petunjuk teknis materi pembelajaran. Kurikulum merupakan program terencana dan menyeluruh serta menggambarkan kualitas pendidikan. Lalu menurut Hamid Hasan, kurikulum dapat dipahami melalui 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai ide, rencana tertulis, kegiatan atau implementasi, dan hasil dari proses pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari berbagai sumber tersebut adalah hakikat kurikulum adalah suatu sistem yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan serta kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum bersifat dinamis, terencana, berorientasi pada peserta didik, dan terus dikembangkan sesuai perubahan kebutuhan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya tentang hakikat kurikulum. Maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.